Pak Koko, karena Ya, kita Bu. sudah direkam, bagaimana kalau kita langsung saja? Oh, siap. Apakah Saya dulu seperti ya. kemarin atau gantian? Kayak kemarin, Bu. Tema saya kayak kemarin. J. Maksudnya saya coach dulu dengan coachi atau bergantian? Ngikut saja. Kayak kemarin? Ya, kayak kemarin. Oke. Saya kunci dulu. J. Sampai jam 1. Ini 13.20, berarti 15 menit itu 13.45 nggih. 35 toh, Bu? Heeh. 15 menit kan? 35 kan? Nggih. 13.35 nggih. Iya. Ya, siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bu. Boleh, Bu. Nggih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Koko. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Teni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Teni. Baik. Sehat selalu. Nggih, alhamdulillah. Nggih Pak Koko, hari ini tujuannya datang ke saya ini apa Pak Koko? Baik, Bu Teni. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya cerita-cerita dulu ini, Bu Teni. Nggih, monggo. Ini terjadi di sekolah saya, Bu Teni. Tak lihatin itu tahun demi tahun. Memang siswa saya itu memang sedikit. Dalam artian mungkin 5 tahun ke belakang itu siswa saya di angka 20-an. Tapi tahun demi tahun semakin kita meluluskan siswa itu semakin hari kok, semakin tahun kok siswa di tempat saya semakin menurun. Di tahun ini kita hanya mempunyai 11 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu Teni. Tujuannya saya di sini adalah pengen berkonsultasi dengan Bu Teni dengan cara apa untuk meningkatkan siswa dari pendaftarnya ke SD saya, begitu Bu Teni. Nggih Pak Koko, 11 anak nggih Pak nggih. Nggih. Jumlahnya ya agak meresahkan nggih Pak, membuat kita jadi berpikir tahun depannya ada murid tidak ya, gitu nggih Pak Koko? Nggih, Bu. Nggih, berarti tujuan akhir pertemuan kita tuh Pak Koko itu ingin bagaimana ini Pak Koko? Secara tujuan akhir mungkin karena terkait dengan peningkatan jumlah siswa ya, Bu. Dari saya pribadi mungkin tujuan saya tidak begitu tinggi banget artinya kan dalam di SD negeri sendiri itu kan pasti punya radius napa niku penerimaan siswa nggih, radius. Dan dari saya pribadi pengennya yang masuk radius sekolah niku masuk ke SD saya semua, dan jadi tidak ada siswa-siswa yang keluar dari SD saya. Jadi berarti inginnya nanti kelas 1 tuh tetap ada muridnya yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah Pak Koko gitu nggih Pak nggih? Nggih, Bu. Nggih. Berarti setelah ini coba kita berpikir ulang, identifikasi dulu kira-kira kesempatan apa yang dimiliki sekolah ya? Apakah sekolah punya kesempatan untuk mewujudkan tujuannya Pak Koko ini? Iya, mungkin dari saya pribadi memandang kalau untuk kesempatan pasti ada sih, Bu. Sedikit dari sekolah mungkin pasti ada. Dan pastinya kalau untuk napa niku siswa, penerimaan siswa artinya kan ada lubang. Kalau maksudnya lubang itu ada bibit-bibit yang mungkin nanti bisa masuk ke sekolah, ngoten nggih, Bu. Berarti Yeah. ada suatu bibit yang masuk ke sekolah di radius sekolah saya. Terus yang pasti untuk menggali napa niku
ataupun mendorong siswa niku bisa masuk ke sekolah, dalam artian kan sekolah juga harus menjaga kepercayaan masyarakat sih kalau menurut saya, Bu. Nggih, Kepercayaan Pak. masyarakat. Kenapa saya bilang kepercayaan masyarakat, karena kan yang menyekolahkan anaknya itu kan dari warga nih, Bu, jadi dari masyarakat. Jadi harus ada kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SD SD saya, SD kita, SD Negeri Tujumbiro ngoten, Bu. Nggih nggih, Pak. Dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira di mana posisi Pak Koko ya, untuk mencapai tujuan akhir ini? Kalau mungkin saat ini nggih, Bu, nggih. Dari posisi 1 sampai 10 mungkin saya menggolongkan ataupun menilai di posisi 6, Bu. Dan tidak sempurna. Artinya kenapa? Pasti yang pertama nggih, yang pertama pasti ada kemungkinan siswa niku untuk mendaftar ke SD yang lain. Pasti ada, walaupun kemungkinannya itu Oke. mungkin sedikit. Tapi artinya tujuan kita kan di sini kan, kalau saya pribadi untuk bagaimana caranya mendorong siswa niku untuk dapat mendaftar di SD kita. Dalam artian pasti kita harus mempunyai nilai. Nilai itu dari nilai yang saya sebutkan tadi kan 6. Artinya kan harus ada peningkatan. Mosok gur 6 terus. Nah, nggih. Bagaimana caranya kita harus meningkatkan nilai itu. Nilai itu pasti harus kita tingkatkan bersama-sama dengan berkolaborasi dengan seluruh karyawan, seluruh guru dan karyawan di SD negeri tersebut, dan juga bekerja sama dengan komite, Bu. Komite karena ada Nggih. kaitannya dengan komite juga. Ngoten, Nggih, Bu. Pak Koko. Dan ini Berarti itu anu Pak Koko, masuk ke dalam kekuatan Pak Koko. nggih, Jadi, kekuatannya Pak Koko ini sudah Pak Koko ceritakan nggih, untuk mencapai tujuan itu tadi, yaitu kolaborasi dengan warga sekolah, juga kolaborasi dengan komite nggih Pak Koko? nggih, Bu, Nggih. nggih. Mungkin ada program sekolah nggih Pak Koko, yang kaitannya dengan komite nggih? Kaitannya dengan komite mungkin, kalau dari sekolah kita yang pertama mungkin kita berhubungan dengan komite itu tentang pendataan siswa gitu, pendataan siswa yang akan masuk ke SD kita. Terus dari program sekolah yang lain mungkin, kita juga, harus napa niku, eee, me me mendorong potensi dari sekolah sendiri, Bu. Potensi Nggih, apa yang kalau muncul. nggih, peluangnya pripun Pak Koko niku? Peluang atau kemungkinannya yang bisa diambil kira-kira bagaimana? Kalau peluang mungkin pasti ada sih, Bu, untuk masuk ke SD pasti ada. Yang pasti kalau untuk tahun depan karena kita sudah mulai pendataan tahun depan pasti ada beberapa yang mungkin bisa masuk ke SD dengan artinya tadi kan, kita juga harus, eee, berkolaborasi bagaimana, siswa itu bisa dengan beberapa kekuatan dari kita. Salah satunya program kita adalah yang mungkin akan kita canangkan, mungkin kita ATP. Jadi meniru dari beberapa sekolah lain yang dirasa bisa mendukung kegiatan sekolah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di antaranya adalah program-program yang sesuai dengan keagamaan, karena di sekolah kita rata-rata bahkan semuanya itu beragama Islam. Makanya program kegiatan kita berasumsi ataupun lebih condong ke kegiatan keagamaan keislaman. Di antaranya adalah program sholat duha berjamaah di setiap pagi sebelum masuk mungkin. Ataupun program-program yang lain bisa mendorong ataupun pengawasan dari masyarakat itu mengawasi bahwasanya sekolah ini kok ada suatu kegiatan yang menarik, mungkin seperti itu. Nggih, Pak. Berarti ini, alternatif solusinya juga sudah ada nggih, Pak, nggih. Dari, alternatif solusi Pak Koko itu tadi, kira-kira itu jangka waktunya
Itu berapa bulan, Pak? Kalau untuk program sekolah mungkin akan kita laksanakan angan-angannya sih secepatnya, mungkin ya setelah tes, karena kan ini ada tes nih Bu ya. Nggih, Kemudian, PAS. kan setelah ini ada tes, jadi jangka waktunya mungkin setelah kalau untuk program sekolah yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar adalah setelah libur kenaikan kelas, itu akan kita Nggih. laksanakan. Terus kalau untuk penerimaan siswa, tentunya kan kalau penerimaan siswa kan tiap tahun kan 1 kali Bu, di awal tahun pelajaran, artinya di bulan apa Juli. namanya, nggih Juli. Walaupun Nggih. pendataan sudah kita canangkan dari sekarang untuk mendata siswa-siswa yang masuk, tetapi untuk program, dan, napa niku, kenyataannya akan kita laksanakan di bulan Juli tersebut, waktu pendaftaran berlangsung. Nggih, Pak, nggih. Nah, itu tadi solusinya Pak Koko nggih. Kemudian nanti kalau, ada gangguan, bagaimana cara Pak Koko mengatasinya nggih? Ada antisipasi mungkin, Pak? Nggih. Kalau gangguan sih, saya rasa sedikit Bu gangguan, tapi tetap ada karena kan, kita tidak tahu bagaimana pendapat orang lain terhadap sekolah juga kan Bu. Sebenarnya, dari tujuan dari yang tadi yang disebutkan di awal untuk, siswa itu masuk ke sekolah yang berada di radius Bu, berada di radius. Jadi, Nggih. di sekolah sendiri tidak muluk-muluk mencita-citakan untuk mendapatkan siswa yang banyak, karena memang itu adalah radius dan yang hambatan yang paling mungkin terjadi adalah siswa itu sendiri Bu. Nggih, Pak. Ada nggak bibit siswa yang masuk ke sekolah? Karena begini Bu, di sekolah saya itu adalah paling pojok sendiri, artinya kalau dikatakan terpencil sih enggak terpencil, tapi dari segi jalan itu, jalan itu cuma satu arah. Nggih, Pak. Jadi untuk tidak dua arah bolak-balik, karena kita kan mentok di sebuah perbukitan, Nggih. gunung di paling pojok Manyaran itu sebuah gunung dan itu adalah jalan pentok. Itu adalah salah satu napa niku, kelemahan kita karena memang kita hanya memiliki satu dusun Nggih. sebagai radiusnya. Tetapi untuk mengantisipasi itu, bagaimana caranya, ya tetap pendataan yang napa niku, Tetap berkomitmen nggih, Pak Koko? berkomitmen Nggih. untuk bagaimana caranya siswa yang masuk ke radius itu masuk ke SD. Dengan Nggih. untuk mengantisipasi tersebut kita juga harus, kalau bahasa modernnya mungkin jemput bola, seperti itu. Nah, nggih. Berarti ini komitmen Pak Koko terhadap rencana aksinya udah ada. Kemudian siapa ini Pak yang bisa bantu Pak Koko nih dalam menjaga komitmen ini? Baik. Kalau untuk, pertanyaan seperti itu mungkin karena ini adalah upaya kolaborasi, untuk menjaga itu adalah, tim kita. Artinya kan pasti ada pertanggungjawaban. Yang memegang pertanggungjawaban tertinggi adalah kepala sekolah. Jadi saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan perizinan-perizinan yang lain kan yang mengeluarkan adalah kepala sekolah. Jadi pengawasan di sini adalah kepala sekolah, Bu. Nggih, berarti berkolaborasi dengan kepala sekolah nggih Pak Koko. Nah, semoga nanti dengan rencana aksi yang akan dijalankan oleh Pak Koko, tujuan akhir dari coaching ini tercapai nggih Pak. Kemudian bagaimana dengan rencana tindak lanjutnya Pak dari sesi coaching ini? Rencana tindak lanjut sebenarnya, tadi sudah sedikit diulas bahwasanya kita akan melaksanakan itu secepatnya dan rencana aksi yang paling napa niku, yang paling pokok adalah di awal tahun pembelajaran. Jadi tetap rencana tindak lanjut kita akan melaksanakan rencana tersebut dengan, tetap kita awasi bersama tim kita dari tim kepala sekolah sebagai pengawas dan sebagai,
napa niku, petunjuk dari tim kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Nggih, Pak Koko. Semoga dengan rencana aksinya Pak Koko tadi, tujuan akhirnya dari coaching tadi akan tercapai. Nggih, Pak. Begitu saja dan semoga sekolah Pak Koko tetap bertahan, nggih. Nggih, Bu, terima kasih atas kesempatannya, waktunya, dan beberapa ya mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Ibu yang menimbulkan saya mendapatkan ide-ide dan gagasan baru. Terima kasih, Nggih, Bu. Pak. Sama-sama, Pak. Sukses selalu. Oke, Bu. 15 menit berikutnya. Monggo Pak Koko gantian. Sampai jam? Nanti ngapunten tadi kula sinyalnya agak terganggu. Berarti 1.35 sampai jam 15 Tambah menit ya, Bu ya? 15. 50 ya? Ya. Sampai 50 maksimal. Oke, kita mulai ya, Bu ya? Nggih, siap. Halo Bu Teni, selamat siang. Halo Pak Koko, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak. Sehat selalu ya. Nggih. Baik, Bu Teni, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol apa nih? Bincang-bincang apa nih? Iya, Pak. Jadi pada coaching kali ini saya ingin membahas di kelas nih, Pak. Jadi Nggih. ini murid saya di kelas itu motivasi belajarnya itu menurun, Pak Koko. Jadinya itu ada beberapa anak yang setelah pandemi ini tuh setiap belajar itu tuh kayak yang tidak bersemangat. Sedikit-sedikit capek, mengeluh capek, sedikit-sedikit lelah, Bu. Sedikit-sedikit capek gitu, Pak Koko. Oh, jadi motivasi belajar, Bu. Nggih, Dari leres. siswa Ibu niku beberapa siswa ada yang tidak bersemangat dan sering capek nggih, Bu ya? Nggih, jadi murid saya itu 6 toh Pak Koko. Lah, yang 2 anak itu seperti itu. Ada 2 anak yang seperti itu. Ada 2 anak yang sering capek nggih, Bu ya? Nggih, jadi tujuan saya dalam coaching ini ingin supaya nanti setelah saya berbincang dengan Pak Koko, saya mendapat pencerahan bagaimana supaya murid saya itu motivasinya meningkat lagi begitu, Pak. Bagaimana siswa itu motivasi belajarnya meningkat, Bu? Kira-kira Iya, Bu, gini, betul. mungkin kalau dari 2 anak Ibu ya, Bu ya, 2 anak siswa Ibu itu di semua pelajaran atau ada beberapa mata pelajaran yang mungkin disenangi oleh anak itu sehingga motivasinya naik? Di semua mata pelajaran, Pak. Di semua Cuma mata pelajaran? kalau yang satu anak itu sukanya pas keterampilan. Kalau yang anak satunya tuh di semua pelajaran gitu, Pak. Jadi kadang itu lelah terus delosoran di bawah. Ya sudah saya biarkan jadi seperti dia itu tidak mood untuk belajar gitu loh, Pak Koko. Tidak bersemangat, intinya tidak ada motivasi belajar gitu. Jadi setiap capek langsung ya udah delosor di bawah meja gitu. Gini Bu, Ibu pernah lihat napa niku dari siswa itu di rumah pekerjaannya apa, Bu? Atau Orang mungkin tuanya. capeknya atau mungkin capek dari rumah atau membantu orang tuanya atau bagaimana mungkin, Bu? Tidak, Pak, sebenarnya, tapi mungkin Oh, karena tidak? pengaruh HP. Karena pengaruh HP, Pak, itu. Bahkan yang murid saya yang satu itu boleh pegang HP itu cuma hari Sabtu dan Minggu, Pak. Itu dari orang tuanya, Bu? Iya, jadi saya juga sudah sempat berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya, terus beliau membatasi penggunaan HP-nya pada anaknya. Karena napa niku dari orang tuanya juga membatasi itu untuk meningkatkan motivasi belajarnya, Bu? Ngoten? Nggih. Tetapi malah seperti gimana ya, kayak membangkang gitu Pak anaknya, Pak.
Malah membangkang karena dibatasi niku, Bu? Iya, betul. Oh, ngoten. Tapi kira-kira, ada peluang nggak, Bu, dari anak tersebut untuk bisa meningkatkan motivasi belajarnya lagi, Bu? Sebenarnya yang satu anak ini nggih, sebenarnya dia itu, bacanya udah lancar, Mhm, pemahamannya juga cepat, sebenarnya itu nggih. Terus kalau untuk motivasinya sendiri itu, mungkin dia tuh sukanya diberi jajanan ya, Pak, ya. Jadi, mmm, saya tuh kalau anak-anak sudah olahraga tuh kecapean, gitu. mhm, Terus mengembalikan mood-nya tuh, saya tuh belikan jajanan di kantin dulu, Pak, supaya, mood-nya kembali, kemudian baru bisa mulai belajar gitu, Pak Koko. mhm. Jadi motivasinya eksternal ya, Bu, ya? Mungkin ada Iya. dorongan dari ibu Nah, ya untuk, makanya. bisa Hmm. memunculkan motivasi internalnya ada nggak, Bu? Ya pernah, misalnya saya juga menasehati, apa namanya, kan dari kecil belajar, nanti kalau sudah dewasa, lebih enak lagi. Nanti kamu kalau kelas 5, kelas 6, SMP, materinya sudah lebih banyak, Mas, nanti tertinggal. Saya juga Mhm, begitu, Pak Koko. berarti Tapi ya gimana tadi, itu tadi. pakai metode-metode belajar yang lain mungkin, Bu, bisa diterapkan, ada Nah, nggak? nggih, itu juga pernah, Pak. Jadi saya tuh kalau mengajar itu, sering lihat video pembelajaran, Pak, sering Mhm, lihat video, jadi mereka biar senang. Nah, anak tadi juga senang, Pak. Kemudian saya itu juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, Pak Koko. Nggih, mhm, jadi, tidak hanya melulu, apa, metode ceramah tidak, tapi saya sering menggunakan, berbagai metode, memakai, berbagai macam aplikasi supaya anak tuh seneng gitu. ya. Pembelajaran abad 21 itu ya, Bu, ya? Iya, heeh, Pak, pakai Canva, pakai, Mhm. apa, yang teka-teki silang itu, Pak, seneng, Pak, mereka, Pak. Jadi senangnya malah aktif ya, Bu, ya? Betul, Senangnya iya, senangnya heeh, malah lebih keaktifannya lebih aktif ya? Tetapi nggih, tapi di ya sini motivasinya menurun. kalau capek itu tadi langsung. Hmm. Langsung seperti macet gitu, Pak. Kalau Ada mungkin yang satu anak tuh anu, yang satu lainnya nggih niki, yang satu mhm, lainnya itu emosinya, Pak, emosinya tidak terkendali. emosi, Bu, Nggih, jadi emosinya tidak kalau terkendali. dengar temennya rame, itu dia langsung marah, Pak. Kemudian pernah waktu tes ya, Pak, testing Mhm, itu, baru saya tinggal sebentar ke kantor. Itu, tag-nya sama bolpennya sudah dibuang, katanya, terganggu temennya rame, Pak. Itu hanya yang karena satu. temannya rame terus disobek itu, Bu? Nggih, Pak Koko, waduh. Tapi mboten disobek, itu, Mhm. pernah ke kelas lain, Pak, itu, nyobek buku ke kelas 5. Mmm, tapi untuk mengantisipasi itu Ibu yang dilakukan apa, Bu? Karena kan itu kan juga Ya, mengganggu kelas lain loh, Bu. nggih. Jadi Heeh, saya sebisa mungkin itu anu, Pak Koko, membuat anak itu mood-nya stabil, jadi supaya mhm, tidak emosi, Pak. iya. Contoh yang dilakukan untuk membuat mood stabil apa, Bu? Ya itu tadi, harus saya tetap, ekstra memantau nggih, Pak, nggih. Sama itu tadi Mhm. membuat mood-nya bagus itu ya dengan, pembelajarannya ya saya ngalah. Jadi lebih ke, pembelajaran yang nuruti karep karep si anak ini tadi, Pak. Yang satu tadi yang pemarah itu, Bu? Iya betul. Tapi dari segi skala prioritasnya tuh yang lebih diprioritaskan yang mana, Bu? Dari 2 anak itu? Kalau saya itu, lebih yang ke pemarah itu, Pak, soalnya Mmm, pernah ke kelas lain terus, nyobek buku loh, Pak, di kelas lain. Kalau yang mmm, satunya seling glosoran itu, wah masih masih bisa bisa dikendalikan? dikondisikan, masih bisa ditoleransi. Jadi sebenarnya, itu tadi sudah ada opsi-opsi solusinya, Bu, dari Ibu ya? Terkait Nggih, dengan Pak. motivasi dari si anak untuk meningkatkannya. Dan mungkin dari, kesukaan anak mungkin, Bu? Pasti ada, Bu, kesukaan anak. Nggih, Nah, itu tadi sampaikan yang tadi kan, dia lebih suka berkreasi ya?
Nggih, lebih suka berkreasi. Tapi yang satu niki agak pemarah nih. Nah, nggih, yang emosional tadi, Ya, Pak. ini agak susah nih. Pemarah nih karena juga bisa mengganggu dari orang lain juga. Nggih, ibunya sampai nangis, Pak, itu, Pak. Ke sekolahan itu sampai cerita ke saya itu sampai nangis-nangis juga ibunya karena bukan hanya di sekolahan, ternyata di rumah itu juga suka kayak ngamuk gitu, Pak. Misal keinginannya tidak dituruti, ngamuk gitu, Pak Koko. Oke. Terus untuk rencana ke depannya bagaimana Bu untuk meningkatkan motivasi belajarnya dari kedua anak itu rencana ke depan kira-kira Ibu apa yang dilakukan? Jadi nanti saya akan lebih menggali potensinya si anak ini ya, Pak ya. Kalau yang emosional ini tadi tuh di kelas tuh dia membacanya sama menulisnya tuh tertinggal sama temennya, tetapi untuk hafalannya bagus sih Pak Koko sebenarnya. Jadi nanti saya akan lebih saya optimalkan untuk yang bakatnya dia sama kesenangannya dia, Pak. Sama sukanya berkreasi. Ya. Jadi menggali potensi sebagai bekal anak itu ya Bu ya? Menggali Nggih, Pak Koko. potensi. Terus ada kegiatan lain Bu mungkin Bu untuk meningkatkan motivasi Bu dari penggalian potensi Bu? Kegiatan lain tentu saja saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak nggih Pak Koko. Jadi saya selalu mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat mereka aktif. Jadi tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk merugikan orang lain gitu, Pak. Tapi tentunya saya jadi harus tetap stay di kelas dan tetap memberikan pengawasan ekstra, Pak. Ya, ini menarik nih Bu, pembelajaran yang aktif nih Bu, sebagai solusi dengan Pak. Pembelajaran yang aktif ini untuk mengantisipasi dari segi napa niku tadi motivasi belajar. Nggih. Ini juga sangat menarik juga ini Bu. Mungkin ada tambahan lagi Bu untuk mengatasi motivasi itu Bu? Untuk meningkatkan motivasi anak ya itu tadi Pak, melakukan pembelajaran yang aktif itu tadi, terus media pembelajarannya ya bervariasi, terus kalau anak-anak itu sukanya kalau di kelas itu ya melakukan itu tadi, keterampilan membuat kalau di kelas 4 itu kan ada seni rupa sama P5. Anak-anak saya tuh suka Pak melakukan itu. Tapi takut saya tuh nanti materinya tertinggal. Jadi supaya materi tidak tertinggal, saya pakai Canva itu loh Pak. Ya. Jadi seperti bermain tapi aslinya mereka belajar. Oke Bu. Ini Ibu tadi sudah menyebutkan beberapa napa niku solusi nggih Bu. Ada lebih menggali potensinya, pembelajaran berpihak pada anak, terus pembelajaran aktif, terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus mendorong keterampilan anak agar tidak tertinggal Ibu tadi menggunakan Canva. Kira-kira Bu, gambaran keberhasilan dari beberapa yang Ibu sebutkan tadi, kan pasti ada gambaran keberhasilan ya mungkin. Nggih, Pak. Kira-kira berhasil tidak Bu, dengan menggunakan itu Bu? Untuk sekarang ini cukup berhasil, Pak. Jadi lebih fokus anak-anak, juga tidak menimbulkan kasus-kasus lagi. Jadi cukup berhasil ya Bu ya? Nggih, Pak. Oke Bu, strateginya sudah, gambaran keberhasilannya sudah. Terus dimulai kapan Bu ini Bu? Beberapa memang solusi yang Ibu sebutkan tadi dapat dimulai kapan? Ini sebenarnya sudah berlangsung setiap hari nggih, Pak. Jadi untuk waktunya ini sudah saya laksanakan dan akan saya berkomitmen akan terus melakukannya, Pak. Oh, ngoten. Ada
proses pemantauan Ibu mungkin Bu, mungkin dari kepala sekolah atau yang lain, dari keberhasilan yang dilakukan Bu, untuk bisa napa niku meningkatkan keberhasilan mungkin Bu. Nggih Pak, tentunya ada dari teman-teman dan Ibu kepala sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa nggih. Nggih. Jadi anak-anak sering diikutkan lomba dan sebagainya Pak. Oke Bu, bagus sekali Bu. Terus tindak Nggih. lanjut dari hal ini apa Bu? Tindak lanjutnya Bu, ke depan Bu? Tentu saja saya akan lebih melakukan kolaborasi dengan teman-teman, juga akan berkesinambungan nggih Pak, melaksanakan pembelajaran yang tentunya menarik dan berpihak pada siswa Pak. Nggih. Ada yang mau disampaikan lagi Bu sebelum kita tutup sesi hari ini? Nggih Pak, terima kasih sudah melakukan sesi coaching ini dengan saya. Saya jadi lebih tercerahkan dan mendapatkan solusi-solusi yang banyak timbul dari pikiran saya setelah melakukan sesi coaching dengan Pak Koko. Nggih Bu, terima kasih, kasih banyak atas waktunya juga kepada saya. Beberapa memang Ibu tadi sudah sampaikan beberapa gagasan mengenai bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan lebih menggali potensi pembelajaran berpihak pada anak, aktif, dengan menggunakan media yang bervariasi, melakukan keterampilan, dan dalam melakukan keterampilan Ibu tadi juga sudah mengutarakan tentang bagaimana agar tidak ketertinggalan dengan pembelajaran. Dan semoga untuk kedepannya pembelajaran di tempat Ibu terhadap siswa-siswa lebih menonjolkan motivasi belajarnya lebih meningkat lagi Bu. Nggih, amin amin. Terima kasih Pak. Ya Bu, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Nggih, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Refleksi. Sekedap nunggu rencang-rencang. Pak ngapunten niki sinyal kula niku hilang, jadine kameranya juga hilang. Wah, iya aku malah bingung. Tek mandek-mandek itu mau. Nggih, lah itu langsung saya matikan kameranya, takutnya terpental saya, Pak. Siap Bu. Alhamdulillah mboten terpental. Tapi yo Mangke Pak Koko nanti yang ngedit njenengan nggih, dipotong. ya insya Allah. Nggih. Nah, tuh Tapi kameranya berdua, kadang. berdua kan? Pripun? Nggih. Maksudnya saya pribadi maupun jenengan pribadi 1115 dipotong 15 atau gimana Pak? Bukannya Apa 30 Pak Koko. Berdua. Langsung 30. Oh, berarti Iya. langsung 30 kita berdua ya. Tadi kan Pak Sunar ngendika lebih kurang 45 menit ngaten. Nggih. Oke, siap. Nggih, alhamdulillah. Di refleksi ini tuh kok gitu, Bu? Refleksinya itu kolomnya yang seperti kemarin, Pak. Oke. Kalau udah selesai berarti tinggal ngisi yang refleksi ya Pak Koko sama Bu Teni. Nggih, Pak Sunar. Nggih, Pak.